Tidak ada lagi amir tunggal, tidak ada lagi hadraji. Semua merujuk kepada surah alami yang 10. Itu yang menekan itu Maulana Sa'ad. Maulana Sa'ad menekan betul supaya tidak ada amir. Yang kedua, tidak ada baiat. Tidak ada baiat di Nizamuddin. Ini baiat ini lazim, biasanya ada di Nizamuddin. Mungkin banyak di sini juga ustadz-ustadz Maulana pernah baiat kepada Maulana Hasan. Tapi setelah itu, setelah Maulana Hasan meninggal, tidak ada lagi yang berhak memberikan baiat. Yang paling berhak sebetulnya Maulana Zubair. Tapi Maulana Zubair pun sami'na wa ata'na, tidak ada lagi baiat setelah itu. Maulana Sa'ad bersikeras supaya tidak ada baiat dan tidak ada amir. Diputus, tidak ada baiat, tidak ada amir. Dalam perjalanannya ini Maulana Inamul Hasan meninggal dunia. Pada saat itu juga, pada saat di musyawarah itu juga, langsung Maulana Sa'ad mengemukakan kebenciannya kepada Maulana Inamul Hasan. Di majelis itu tuh Maulana Inamul Hasan baru dikubur, tapi di majelis itu Maulana Sa'ad katakan bahwa perusak usaha dakwah ada dua, Maulana Zakaria dan Maulana Inamul Hasan. Perusak usaha dakwah ada dua, Maulana Zakaria dan Maulana Inamul Hasan. Semua kaget. 95 baru meninggal dunia, udah ada ucapan seperti itu. Semua orang katakan, kamu mau ngomong apa ini? Bicara apa kamu nih? Ini sebetulnya adalah istilahnya apa? Limpahan ya, luapan daripada yang dipendam-pendam dari sejak kecil, diluapkan di situ. Beliau katakan bahwa tabligh selama 30 tahun di bawah pimpinan Maulana Inamul Hasan telah banyak diselewengkan, telah dijadikan sebagai majlis hangkah zikir. Maka saat itu juga semua zikir-zikir ala hadrati Maulana Inamul Hasan dihentikan. Tidak ada lagi zikir jahar, tidak ada lagi zikir sama-sama, tidak ada lagi majlis zikir, tidak ada lagi ini. Beberapa Maulana diusir, termasuk Maulana Iftikharul Hasan, pamannya sendiri, uaknya sendiri diusir dari Nizamuddin. Nah, sehingga khilafat zikir yang tadinya sudah diberikan oleh Maulana Iftikharul Hasan diambil lagi oleh Maulana itu, dicabut dari Maulana Sa'ad. Maulana Sa'ad tidak punya ijazah baiat dari siapapun, ijazah zikir dari siapapun. Dan mulai saat itu kalau bapak-bapak dengar ya, santri-santri dengar bayan-bayan Maulana Sa'ad, anti kepada tasawuf, anti kepada tarekat. Sehingga kita ketika itu punya istilah, oh ini salafinya tabligh. Ya, salafinya tabligh, karena memang anti. Tidak ada tarekat, tidak ada nih, tidak ada namanya guru mursyid. Guru mursyid, apa itu guru mursyid? Dia paling marah dengan guru mursyid, guru mursyid. Kenapa? Karena beliau tidak punya guru mursyid. Masalahnya beliau tidak. Ini tarbiyah, apa tarbiyah kita? Nah ini sampai ke apapun yang ketika itu berbau tasawuf, berbau zikir, berbau baiat itu semua disingkirkan. Kita sempat heran juga, karena dulu Maulana Sa'ad sebelum 96 namanya tidak begitu mencuat. Yang mencuat itu Maulana Zubair, karena Maulana Zubair kemana-mana selalu ikut dan selalu gantikan daripada doa ataupun musafahah Maulana Inamul Hasan. Maulana Sa'ad baru muncul 96, beliau muncul dengan banyak pendukung dari kalangan mewat. Nah ini yang terjadi sampai ketika 96 di Jakarta, di Ancol itu, dengan bahasa bahwa saya akan bawa usaha dakwah ini kepada sunnah, kepada sirah sahabat, sunnah Nabi dan sirah sahabat. Beliau anti kepada 3 hadraji. Saya nggak mau ikut ini dan sebagainya. Dan tidak pernah dalam bayan Maulana Sa'ad itu menyebutkan hadraji Maulana Inamul Hasan. Bagi beliau hadraji itu 2, Maulana Ilyas, Maulana Yusuf saja. Hadraji Maulana, ketika termasuk Maulana Harun kan, ketika menerjemahkan bayannya Maulana Sa'ad bilang hadraji, pemahamannya Maulana Harun bahwa hadraji itu Maulana Inamul Hasan.
Jadi dia sebutkan Hadraji Maulana Imam Hasan, langsung saat di sebelahnya marah. Oh, Hadraji ini he. Bukan Hadraji dia, bukan Hadraji. Kaget Maulana Harun juga. Itu berkali-kali itu beliau sebut bahwa Maulana Imam Hasan bukan Hadraji. Maulana Imam Hasan bukan orang tabligh. Ini yang luar biasa. Itu membuat pada semua masih ada. Maulana Umar Palanpuri masih ada, Mufti Zainal Abidin masih ada, Meji Mehrab masih ada. Masya Allah. Waktu itu Meji Mehrab tidur di pangkuan saya, di pangkal saya. Dia langsung bangun, nasihati Maulana saat. Menasihati betul-betul. Kamu ingat kamu ini apa? Walaupun dia orang tua sekali kan, Meji Mehrab. Dan itu semua orang sejaman Maulana Ilyas semua. Yang 10 orang itu sejaman dengan Maulana Ilyas, sejaman dengan Maulana Yusuf. Satu-satunya yang tidak sejaman dengan Maulana Ilyas dan Maulana Yusuf ya hanya Maulana Sa'ad saja. Beliau nafikan, tidak, saya tidak mau ikut. Ini harus sunnah. Siapa yang tidak sunnah itu siapa? Yang tidak sirah itu siapa? Wah, jadi rame itu, rame. Makanya itu kemudian menangis Maulana Zubair, Maulana Umar Palanpuri, semua menangis. Kemudian berlanjut itu menjadi satu kekuatan tersendiri Maulana saat ini dengan segala ini, kesempatan orang untuk memecahkan usaha dakwah dari musuh-musuh itu semakin kencang. Tambah ini Zalatul Alim di situ, mulailah ada kasus ini, kasus itu dan sebagainya. Tapi kasus yang selanjutnya setelah kasus keluarga ini adalah apa? Adalah ketika Maulana Sa'ad mulai berubah-ubah arahan. Merubah-ubah arahan. Ini jur profesi tidak boleh, jur pelajar tidak boleh, adanya DTI, adanya itu. Kemudian tambah lagi 2002 Muntakhab Ahadis dan sebagainya lah. Itu, dan kita rasakan akibatnya itu. Kalau menurut kita ya, sejak ditiadakannya jur pelajar, kita punya potensi pelajar tuh hilang. Dari pemerintahan tuh hilang. Berapa tahun? Berarti sampai sekarang 24 tahun. Ya. 24 tahun. 24 tahun itu hilang. Berapa generasi itu yang seharusnya orang-orang pelajar yang bisa digarap menjadi istilahnya pejabat-pejabat yang bertakwa, yang soleh, hilang. Itu kalau dulu masih ada, masih banyak, sekarang sudah hilang saja dengan sebab ditiadakannya jur profesi, ditiadakannya jur pelajar dan sebagainya. Dulu Solo, Jogja itu dengan pelajar-pelajarnya luar biasa sampai mereka menjadi pegawai-pegawai yang soleh, yang bertakwa. Dan itu kesannya sampai sekarang. Ini keadaan ini ya salah satunya adalah dihilangkan jur-jur profesi sehingga kosongnya pemerintahan daripada orang-orang. Ini salah satu akibat. Banyak arah-arahan yang dirubah. Ini masalah kedua. Masalah pertama tadi adalah keluarga. Masalah kedua adalah arahan. Arahan-arahan ini masih toleran lah. Para masyayikh oke lah, masih toleran. Dengan dirubah ini, dirubah itu masih toleran. Nah, tapi ketika mulai bayan-bayan, statement-statement Maulana saat itu sudah nyerang ulama, nyerang pesantren-pesantren, imam-imam diserang, dan yang tidak pernah disentuh oleh para masyayikh tabligh disentuh semua. Kritikan-kritikan ulama yang belum 4 bulan, ulama yang ini yang belum 1 tahun dan sebagainya, nggak boleh baca itu sahabat, nggak boleh ngimami, jangan nikahkan anak kamu dengan orang yang belum 4 bulan. Apa ini? Kasihan kan yang belum 4 bulan. Sampai begitunya. Nah, statement ini sudah mulai. Itu ulama-ulama mengirimi surat kepada Nizamuddin mempertanyakan bayan-bayan Maulana Sa'ad. Itu sudah mulai itu. Akhirnya para masyayikh ini kan malu tablighnya.
dikritik begitu. Sepanjang sejarah tidak pernah ada kritikan-kritikan terhadap Bayan. Kita Bayan 6 sifat, dan tidak ada tardid, tangkis, takabul. Ya itu kan tidak ada kita ini untuk membandingkan, mengkritik, memprotes dan sebagainya, tidak ada. Ini diprotes sampai berlanjut akhirnya bayan-bayan itu adalah menyentuh kepada syariat, hukum-hukum, sampai kepada tata cara Hanafi dikritik, imam-imam mazhab dikritik, kemudian sahabat dikritik, gara-gara Utsman bin Affan nih akhirnya Madinah tidak menjadi ibu kota Islam. Wah. Dan Nabi